Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini mahasiswa dari Universitas Awal Bros Batam dari Prodi S1 Kebidanan akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi tantangan Pancasila terhadap era revolusi 4.0. Sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami mahasiswa Prodi S1 Kebidanan tingkat 1 semester 2 dengan saya sendiri Pia Siagian dan teman saya Yanita dan Yohana. Apa sih perjuangan Pancasila dalam menghadapi revolusi 4.0 ini? Perjuangan Pancasila sebagai ideologi terasa semakin berat saat memasuki era milenial dan revolusi industri 4.0 karena zaman sekarang teknologi hampir menguasai seluruh dunia. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat membuat informasi dapat menyebar dengan mudah. Hal ini jika dalam sudut pandang positif adalah hal yang baik karena kita dapat mendapatkan informasi yang mudah kita dapatkan dan kita bisa menjadi lebih cepat mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. Tantangan untuk menerapkan Pancasila lebih dirasakan oleh generasi milenial, yang bisa dikatakan generasi kita pada saat ini. Sebab kita lahir ke dunia ketika dunia telah berpusat pada teknologi yang secara tidak sadar membuat kita tidak mengetahui apa yang terjadi kepada dunia sebelum teknologi berkembang pesat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yohana. Saya persilahkan. Kemudian contoh tantangan lainnya. Saat pembelajaran tentang pendidikan Pancasila, para pengajar seakan kesusahan untuk menarik perhatian para siswa untuk fokus akibat dari konten gawai yang lebih menarik dibandingkan materi yang disampaikan oleh pengajar. Dan membuat mereka lebih berpikir tentang kapan pembelajaran ini selesai. Lalu apa solusinya? Pembelajaran dapat diubah dari team oriented ke student oriented sehingga siswa lebih aktif dalam kelas. Pelanggaran terhadap Pancasila. Sila pertama, masih adanya gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama tertentu, merusak tempat ibadah, dan fanatisme yang sifatnya sangat merugikan. Kemudian, pada sila kedua, masih adanya perdagangan manusia, memperkerjakan anak di bawah umur, dan keadilan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat tidaklah sama rata, masih bergantung kepada status sosial ekonomi seseorang. Kemudian, pelanggaran terhadap Pancasila pada sila ketiga, masih adanya gerakan yang menganggap sukunya lebih baik dari suku lainnya yang memicu peperangan antar suku. Kemudian, pada sila keempat, terlihat dari demokrasi yang masih tidak dewasa, terutama pada bidang politik. Kritik yang diberikan terkadang dianggap sebagai suatu perlawanan terhadap pemerintah. Dan sila kelima, masih terlihat adanya perbedaan pendapatan yang diperoleh masyarakat kelas bawah, serta pengangguran dan kemiskinan masih banyak ditemukan. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kak Yanita. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama itu adalah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Pancasila. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Yang keempat, memanfaatkan iptek sebagai media dalam penanaman dan penguatan Pancasila. Langkah untuk menghadapi tantangan revolusi 4.0. Yang pertama itu adalah berikan ruang dan investasi bagi konsep revolusi industri 4.0.
untuk berkembang. Selanjutnya adalah berikan pendidikan dan latihan bagi para pekerja dan calon pekerjaan masa depan. Selanjutnya, pada masa transisi perubahan teknologi, pemerintah harus menyiapkan bantuan bagi pekerja yang terkena imbas perkembangan teknologi ini. Yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran tentang tantangan dan peluang pada sektor-sektor yang terlibat dalam konsep revolusi industri 4.0. Masa depan Pancasila di era revolusi 4.0. Kemungkinan besar saat ini Pancasila masih menghadapi tantangan ideologi-ideologi transnasional, namun ke depan untuk beberapa tahun lagi. Pancasila akan menghadapi suatu tantangan yang benar-benar berbeda dari tantangan sebelumnya, bahkan demokrasi, liberalisme, komunisme, agama, dan etika moral menuju ketidaksanggupan untuk mengimbangi tantangan ini. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.